Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kasih Tuhan boleh mempertemukan saya dan saudara kembali. Mari saat ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah terlewati dalam hidup saya dan saudara. Saudara, mari kita patut bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita beri hati kita, hidup kita, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Oh, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layak Kau Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Kami puji Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Layak Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap hati kami mau memberikan hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Engkau. Kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau yang memelihara hidup kami ada kekuatan, kami ada kemampuan, sehingga kami tidak takut untuk menjalani hari-hari ini. Bapa, berbicaralah dalam hidup kami setiap kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau pakai setiap kami yang mendengar, karena kami bukan saja mendengar, tetapi kami mau melakukan dan merenungkan setiap hari apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam firman-Mu. Pakai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Dan hari ini kita percaya bahwa ketika Tuhan menyertai saya dan saudara, maka kita selalu ada jalan, selalu ada kekuatan. Untuk itu kasih Tuhan tidak pernah kita bisa ukur ya, tetapi kasih Tuhan itu selalu ada buat saya dan saudara, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan untuk bisa melewati hari-hari bersama Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14 yang berbunyi demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini menggambarkan pengalaman yang sangat baik dalam Kristus, karena Tuhan telah datang untuk menawarkan keselamatan bagi semua manusia. Meski hidup kekal merupakan bagian dari karunia itu, tetapi Tuhan sedang bekerja dalam diri kita sekarang dengan cara memberi kekuatan untuk mendapatkan kembali pengendalian diri, menolak hasrat dunia dan menebus kita untuk hidup bersamanya. Sebagaimana yang disadari ya dalam hidup ini ya, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga membebaskan kita dari gaya hidup yang merusak. Karena Yesus adalah jalan dan juga buat saya dan saudara, bahkan siapa saja yang berseru kepadanya untuk memohon pertolongan, Dia akan menyertai kita untuk memberikan pengharapan bagi masa depan dan keselamatan bagi kita semua. Kita percaya bahwa ketika kita hidup ya sampai saat ini, bahwa ada kekuatan Tuhan, saudara. Orang yang disertai kekuatan Tuhan adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, orang yang bisa menahan dirinya dari hawa nafsu duniawi, dari gaya hidup yang serupa dengan dunia ini. Karena Tuhan berkata bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia ini, dunia yang fana, dunia yang tidak memberikan kekekalan, dunia yang tidak memberikan selamanya kebahagiaan, saudara. Untuk itu kita perlu dalam hidup ini menjalani hari-hari, perlu apa? Kekuatan daripada Tuhan. Saya belajar dalam hidup ini, ketika saya minta kekuatan daripada Tuhan, saudara, saya tidak pernah berpikir untuk hal-hal yang saya mau, yang saya inginkan itu. Tetapi saya lebih menginginkan orang lain untuk bisa, kalau lihat orang di jalan, kalau orang yang punya kehidupan yang mungkin di bawah kita, yang lebih kasihan lagi. Jadi saudara jangan merasa saya ini paling sedih, paling kasihan, paling merana, karena lebih banyak ya yang lebih kasihan lagi, lebih merana lagi, saudara. Kalau saudara hari ini duduk bisa melihat YouTube, berarti punya kuota untuk bisa buka handphone ya, berarti saudara punya handphone, punya teknologi canggih yang bisa
buka YouTube dan bisa melihat YouTube channel ini atau mungkin melihat yang lainnya, saudara lebih bersyukur, lebih beruntung, karena di luaran sana jangankan punya HP atau punya kuota, untuk makan saja saudara susah saudara. Untuk itu mari belajar bersyukur. Ketika saudara mengalami kegelisahan, saudara lupa bersyukur, saudara keluar dari rumah. Coba saudara lihat sekelilingmu, apakah ada yang bisa saudara bantu. Dengan begitu saudara akan belajar bagaimana bersyukur itu dalam hidup sangat dibutuhkan bagi setiap orang. Jangan keluhkan hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita jalani ya saudara. Apapun yang gaji suami saudara terima, gaji saudara istri bekerja terima, bersyukur, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa menerima gaji tiap bulan. Saya mendengar banyak anak-anak yang kerja itu mendapat PHK ya, atau dirumahkan ya saudara. Kita bersyukur ya. Untuk itu saya bersyukur bahwa memang hidup ini kita harus menyerahkan kepada Tuhan saudara. Ya, ketika kemarin kami pulang gereja, terus suami bilang, kok di jalan banyak pengamen ya saudara. Yang tadi karena memang di tempat saya tinggal ini kan desa kecil ya, biasanya nggak pernah ngeliatin pengamen sampai malam-malam, tapi sekarang pengamen sudah sampai malam-malam dan sudah berada pada titik lampu hijau. Dan saya berkata bahwa ya, karena memang sekarang itu pekerjaan yang paling cepat didapat adalah mengamen, berjualan ya saudara. Jadi ya, daripada melakukan hal-hal atau merenungkan nasib, ya mending kita bertindak ya, bekerja, nggak apa-apa, itu halal ya, sambil kita percaya ketika ada orang-orang seperti itu juga kita harus punya hati yang mengasihi, hati yang tergerak juga ya, bukan untuk menghakimi, tetapi kita membantu mereka dan kita bersyukur ya saudara. Bersyukurlah ketika engkau masih bekerja dan posisimu masih bagus, gajimu masih bagus. Bersyukur karena tidak semua orang bisa menikmati ya. Jadi jangan keluhkan gajimu yang cuman segini-gini aja, tidak naik. Syukur-syukur ya nggak di PHK saudara, syukur-syukur masih dikasih gaji ya. Kalau sudah di PHK, dirumahkan, tidak digaji, bagaimana ya? Bagaimana dia bisa mau bersyukur ya saudara? Yang ada dia berusaha ya untuk menyambungi hidupnya juga ya. Untuk itu mungkin saudara kalau dirumahkan, di PHK, bersyukur. Tuhan punya rencana. Tuhan ingin saudara ini bertumbuh dan lebih percaya lagi kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh cari Tuhan ya. Mungkin selama masih kerja saudara sibuk ya, suruh ke gereja, saya sibuk ngelembur, sibuk kerja sampai menyampingkan ibadah ke gereja ya, memuji Tuhan, berdoa tiap hari karena disibukkan kerja. Sekarang Tuhan kasih saudara istirahat ya, saudara mengeluh ya, justru saudara sadar diri, saya kalau mendapatkan sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang saya inginkan, saya mau, itu saya malah introspeksi diri dan saya tidak menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Justru saya menyalahkan diri saya mengintrospeksi diri saya. Apa yang membuat saya harus berubah dalam hidup ini? Karena kita tidak bisa mengubah orang lain atau mengubah orang yang kita cintai, tetapi yang bisa mengubah itu adalah kita dan Tuhan ya. Jadi orang itu yang kita rubah, orang itu sendiri yang bisa merubah dirinya sendiri. Tugas kita adalah memberikan kekuatan ya, memberikan support, memberikan pandangan ya, supaya dia bisa melihat bahwa ada kasih Kristus juga dalam hidup saya dan saudara.
Untuk itu bersyukur, Tuhan punya rencana. Ingat, rencana Tuhan tuh indah, ya, yang terbaik. Untuk itu jangan keluhkan. Mungkin ini Tuhan mau saudara lebih dekat kepada Tuhan, ya. Saudara tidak mengandalkan gaji, tapi saudara mengandalkan Tuhan. Orang saat ini yang dibutuhkan apa sih saudara? Sehat, ya, punya uang banyak. Kalau tidak bisa menikmati, nggak bisa ya berkata untuk bisa menikmati, ya. Kalau orang punya duit tapi nggak sehat, sakit, ya nggak bisa untuk menikmati. Makan nggak enak, tidur nggak enak, pikiran dan sebagainya. Tetapi kalau hidup ini kita isi untuk saya mau bersyukur. Dalam setiap masalah itu sebenarnya mengajarkan kita pada satu hal, kita harus lebih dekat kepada Tuhan, saudara. Karena hari-hari ini, ya, kita hanya butuh Tuhan, ya. Saudara yang menjauh daripada Tuhan, ayo sekarang kita akhiri tahun 2022 ini untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2023. Tetapi saya percaya sekali ketika saya menyerahkan Tuhan masa depan, cita-cita, kesehatan saya, apapun itu kepada Tuhan, maka saya tidak akan pernah takut, karena Engkau menjamin hidup saya sampai nanti kelak Engkau panggil kami semua pulang ke rumah Bapa. Saudara, dalam hidup ini yang dipersiapkan apa? Hidup saudara yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan hidup yang ngumpulin harta banyak, ya, yang katanya nanti akan ada resesi di tahun 2023. Pasti kalau melihat motivasi pada bilang simpen uang sebanyak-banyaknya, pokoknya duniawi. Tapi justru yang saya lihat, yang saya tangkap adalah saya harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya harus lebih mendekat kepada Tuhan supaya saya dikasih hikmat. Saya dipakai Tuhan untuk melihat satu hal yang baik dan satu hal yang jahat, supaya saya tidak salah dalam berjalan, ya. Untuk itu saudara dalam hidup ini harus punya hikmat, harus pakai hikmat supaya tidak salah jalan, salah melangkah. Untuk itu mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa di awal minggu ini. Kita pegang tangan kita percaya bahwa Tuhan, Engkau punya kendali atas hidup kami. Kami mau berserah kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami percaya sungguh ketika Engkau yang pegang kendali hidup kami. Kami tidak takut dan khawatir untuk menjalani, memasuki tahun 2023 bersama Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami kelak nanti Tuhan, biarlah perkenanan-Mu saja atas hidup kami, karena itu yang kami butuhkan Bapa. Harta duniawi, jabatan, semuanya hanya bersifat sementara, tetapi Tuhan, kehidupan kekal kami nanti ketika Engkau memanggil kami sudah siap dan kami ada di dalam kerajaan surga. Sungguh kami rindu berada di dalam hadirat-Mu terus Tuhan. Untuk itu dalam dunia ini pakai kami sesuai dengan rencana Tuhan, supaya kami ini menjadi terang dan tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.